Ya maksudnya Coki itu lengkap secara teorinya bagus, terus juga premisnya bagus, lucunya pun levelnya udah bukan di level ece-ece lah. Bisa aja Anda. Kenapa sih? Anjing. Kalau Anda gantengan dikit mungkin saya nggak melawan. Tapi tentunya para penonton lu berharap jokes lo kan darkish gitu, ada banyak-banyak Oh darknya iya, gitu kan. iya. Tentunya jokes gua kan ironi sih sebenarnya. Oke. Gua kan lebih bedanya apa, sorry? Gua akan menunjukkan bahwa semakin kita mengerti sistem, semakin kita mengerti dan paham dunia ini, keironian itu adalah bagian dari dunia ini. Sebenarnya itu aja sih. Dan menurut gue ironi itu lucu gitu. Menurut gue ya, gue lucu ya. Misalnya contohnya kayak gimana? Nih ya, ada orang udah bangun pagi, udah bersusah payah untuk keluarganya, udah punya harapan aku akan menyekolahkan anak-anakku, naik motor, ketabrak. Itu kan tragedi anjing, bukan ironi. Lah, ironinya adalah kadang apa yang kita inginkan itu belum tentu bisa termanifestasi karena ada kenyataan di situ. Anaknya ketabrak sama? Bukan dianya yang ketabrak. Dia ketabrak sama? Sama ya anaknya mungkin lagi naik motor kebut-kebutan. Sama kayak ini kali, ada Expinalis Miss Swiss. Tunggu sini dulu. Nah, ini kita pengen tahu nih, Cok, opini lo nih. Ini ada nomor 1. Kita ada kedua. Klik. Oke. Di sini ada berita di Myanmar ya. Kemiskinan kian melonjak, warga Myanmar jual ginjal di medsos. Nah, ini lucu banget loh. Ya. Ini lucu banget loh, serius loh. Sedih dong. Coki doang bisa ketawa. Sedih dong. Loh, ini lucu banget. Sekarang gini. Misalnya semua warga Myanmar jual ginjal, yang beli siapa? Lu kebayang gak kalau semuanya jual nih? Ya. Udah mas, kebanyakan ini stop nih. Jadi jatuh harganya. Jatuh harganya, lucu banget loh. Dia beli nih, karena gak ada ginjal. Masang lagi. Jual lagi. Yang paling anjing udah jual, karena harganya jatuh kan jual dia dapat untung. Harganya jatuh jadi bisa beli kan. Betul. Ya ginjal temen ya tukerannya apa? Anjingnya ada tukeran. Ini kayaknya ginjal gua ya. Kok pipis lu kayak gua? Ginjal gua ya? Kok gue jadi suka minum api ya gitu kan? Tapi kan dijualnya di medsos, berarti seluruh dunia juga bisa jual. Bisa beli. Tapi emang ada yang mau? Banyak, ginjal Myanmar. Anjing kenapa emang? Kenapa? Oh, anjing emang kenapa sih? Tolongin temennya apa? Tapi ya menurut gua ya ginjal-ginjal kelas-kelas tertentu itu lebih bagus karena kan kalau misalnya orang Myanmar ya dengan kelas ekonomi kayak gini, apa sih dia minum beli alkohol nggak mampu, beli es teh manis nggak mampu, ginjalnya sehat tuh. Lu balik minum air putih doang kan? Bener dong gua. Dia minum air putih, nelen ludah itu ginjalnya. Tapi kayaknya lebih banyak ludahnya dari ginjal. Itu ginjalnya keadaannya pristine. Lu kebayang gak dia ngejual ginjalnya terus promonya kalau di sosmed gimana? Jual ginjal paling murah. Kalau nggak percaya cek yang sebelah. Gimana? Persaingan gitunya kan? Walaupun bahasanya fresh from the oven. Oh, the oven udah matang ginjalnya nggak mungkin dipakai. Enggak, ini istilahnya. Atau mungkin dia ini fresh ginjalnya fresh, COD langsung dikeluarin. Berita lanjutannya adalah kan orangnya namanya Maung ya. Jadi gini. Anjir, Oke, mana ginjalnya? Tunggu. Iya, jadi COD dulu ketemuan dulu. Jadi ginjalnya dan sehatnya. Oke, langsung yang fresh siapa? Buka langsung kan. Itu tuh gaya lo dulu banget ya? Dulu banget kayak gitu. Menarik kalau kayak gitu. Akan begitu lagi sih gaya Ya seperti mungkin itu. ada beberapa. Kan itu kan ya bagian dari Dulu gua. gue inget banget dulu punya beat pemakaman ditumpuk ya. Apa sih itu? Anjing nih orang Enggak, jadi karena gue bilang karena kuburan itu udah makin dikit. Jadi nanti kan solusinya tuh kalau nggak dikremasi ya ditumpukin. Kalau ditumpukin kan makin tinggi ya orangnya. Paling suka kan yang mau tabur bunga ya. Harus pakai tangga. Lu banyak banget. Jadi ada 10 keluar dari. Bapak yang nomor berapa? 44. Aduh, anjing banget. Di atas jatuh, mati juga di atas. Makin tinggi lagi. Macam dia udah nyampe atas dia mau tabrak. Ya ketinggalan bunganya.
Tadi pakai drone. Kamu buat. Namanya Maung-Maung ya, Juan? Ya, ini orangnya Maung-Maung namanya. Si Maung-Maung ini nggak punya uang sehingga dia harus jual ginjal. Dia tuh sampai dibebaskan sama junta militer. Dia nawarin di Facebook, dibeli sama orang pengusaha Cina Myanmar. Seharga 73,9 juta rupiah. Jumlah itu 2 kali lipat di atas pendapatan tahunan rata-rata di Myanmar. Anjing langsung tajir dia. Tajir. Tapi dalam waktu 3 bulan doang. Tapi kan kita bisa hidup ginjalnya. tanpa satu ginjal. Tapi kan Bisa, udah tua dia. Iya mungkin itu dari juga. mana dia udah tua. Itu kan udah tua ya? Itu bukan dia. Oh, bukan foto dia. Lu yang udah tua. Tapi untuk Ini ada fakta ya. Di Jakarta juga gue kenal sama ya ada orang lah. Dia ngejual ginjal di Jakarta. Itu ditawarin 100 juta, tapi ini yang ilegal. Emang ilegal semua jual ginjal. Ada kan mungkin di rumah sakit. donor ginjal ada dua. Beda ya. Kalau yang legal tuh yang donor. Iya. Dan Nunggu biasanya ngantri. nunggu ngantri. Harus yang legal. Kalau jual kan agak ekstrim. Oke, kita masuk ke berita berikut nih, buat Coki. Ya. Ini ada ex finalis Miss Swiss dibunuh suaminya, mayatnya di blender. Gimana Cok? Mencari kelucuannya gimana sih? Gue Gak ada gitu ya, KR? Ya Allah gitu. Coba beritanya. Nah, kita baca dulu ya. Dari beritanya baru kita Oke. akan mencari. Tapi udah ketawa dari headline-nya. Ex finalis Miss Swiss Kristina Joksimovic ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di Basel. Menurut laporan, menjadi korban pembunuhan brutal suaminya yang kemudian memotong tubuhnya menghancurkan dalam blender. Namun setelah pengakuan tersebut, permohonan pembebasannya ditolak. Dia menunjukkan ada indikasi penyakit mental pada pelaku dan mungkin aja indikasi tersebut bisa dibikin sih sebenarnya. Iya kan itu belum tentu Tapi betul ya. sakit nggak sih maksudnya ngebunuh orang terus ngebunuhnya aja udah sakit ya? Ini di blender dan waktu ngeblender tuh nggak gampang. Belum dia harus ngisi berapa liter ya kaki. Kurang nih kayaknya nih, kurang cair nih. Itu pasti sakit orang itu, Net. Cakep banget lah gitu, Cip. Miss finalis Swiss loh. Nggak, menurut gua yang harus dipertanyakan adalah kenapa top of mind-nya tuh blender. Kenapa alatnya blender gitu ya? Enggak, kenapa pada saat itu pikirannya gua blender lah. Oh. Nah itu loh, ngerti nggak lo maksud gua? Itu kan maksud gua dari semua kemungkinan, Ya. biar nggak ketahuan apa dikubur atau dibuang, kenapa blender? Oh dia tadinya mau di ini kali, apa bahasanya yang begini tuh? Cincang. Dicincang gitu, cuman dia pernah luka dulu, jadi enggak buat. Akrab banget lo ya. Suaminya ngomongnya namanya Thomas, dia bilang dia tuh membela diri karena istrinya nyerang pakai pisau gitu. Tadinya makanya di Ya, blender. menurut gua kalau cuma membela diri masih make sense. Sampai ke blender tuh kayaknya udah enggak sih Pernah sebenarnya. nggak lihat Jet Li digerubunin orang terus pakai blender gitu bela diri? Itu nggak ada. Dan kan dimutilasi dulu. Iya, ini kan pasti dipotong dulu kan. Ini dari Detik nih. Remaja India tewas usai dioperasi dokter gadungan. Pelaku belajar dari YouTube anjing. Si dokternya belajar dari YouTube. Nggak, maksud gua Sambil lihat YouTube aja. lihat itu ini nggak, maksud gua kok suster-susternya nggak ada yang ini gitu. Gak ada yang ngingetin ya? Iya, tapi maksud gua ya apapun itu ya menurut gua. Nah, susternya juga belajar dari YouTube mungkin sama-sama. Angkat batu empedu. Dokter gadungan mengandalkan tutorial dari YouTube. Berarti dia punya klinik kan? Di negara Kayaknya yang dia teriming-iming karena murah kayaknya. bisa jadi. Kayaknya karena murah. Dan mungkin udah ada. Jadi keluarganya bawa itu ke rumah sakit, cuma pingin muntahnya berhenti. Tapi dokter udah operasi aja, nggak dibilang-bilang ke keluarganya tuh. Anjing emang nggak usah dilucuin lagi. Anjing lucu banget anjing. Dan lucunya ini di India. Lalu keluarganya mau bawa dia ke rumah sakit daerah lain, tapi meninggal dalam perjalanan karena dokter dan stafnya meninggalkan jenazah anak laki-laki di rumah sakit sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Oh berarti kan dia menyamar kan jadi dokter kan? Aja kayak film Dono ya. Iya dia menyamar. Dia cuma nyamar bilang ayo operasi sekarang gitu. Iya. Tapi tujuannya apa dia nyamar? Ya bang aneh aja dia tutorial YouTube tuh bener-bener anjing banget. Terus kok ada tutorial operasi di YouTube juga itu juga why juga. Iya sih. kan. Apalagi kalau operasi sambil lihat YouTube-nya ini. Tiba-tiba muncul ikan. Ada kami 80 juta rupiah. Nggak pakai bahasa India tapi. Ada kami. Ini ada yang lucu nih. Ketika kita bertanya kenapa Krisna kesakitan, dokter malah membentak kami dan bertanya, apakah kalian dokter? Wah dia bentak balik. Oh iya. Karena Sore harinya tutorial di Krisna YouTube-nya berhenti gitu. bernapas. Enggak, dan itu sebenarnya bukan bentak, dia nanya beneran.
Karena dia nggak tahu, Bang. Iya benar. Ini kenapa ya? Apa kalian dokter? Iya, dia nanya ya. Maksud saya gitu. Iya. Apa kalian dokter? Dikira di ini. Iya, di dalam marah-marah nanya dia. Nanya. Tolong saya. Di enggak, bukan dalam hati mungkin judes banget padahal dia nanya itu. Karena dia ya udah deh YouTube lah. Gitu. Itu di situ alasannya. Itu alasannya kayaknya. Seuzon, karena seuzon. Sok, nih berikutnya nih ya, dari Detik nih. Heboh, pria mabuk diduga tes ilmu kebal, lukai diri masuk rumah sakit. Lu tapi mabuk aja tes ilmu kebal tuh udah mabuk lu. Tapi menurut gua ini tindakan yang cerdas. Karena dia ngetes dulu. Nggak langsung gegabah ngajak berantem orang. Iya. Bener dong. Tes kebalnya nyobain diri sendiri. Setidaknya seluka-lukanya kan terukur. Bener. Daripada dia udah takabur, kebal nih gue tembak dah mati konyol kan. Gue rasa dia besoknya mau berantem tuh kan. Dia agak ragu tuh. Iya. Coba dulu dah. Aduh, untung gue coba. Ini, yang lucu adalah gini. Dia itu ngetes lagi mabok, ya kan? Tapi dia terluka hingga membuat polisi yang turun tangan dan melarikannya ke rumah sakit gitu. Sekarang dia masih dalam perawatan. Gitu. Dia nembak dirinya sendiri, nusuk dirinya sendiri. Nusuk. Dia dari gambarnya tuh. Jadi memang udah kayak nantangin semua orang. Ya bener kata lu kayaknya. Tapi sebentar ya. Sebentar. Orang-orang bilang saya kan kebal nih, sebentar dulu. Ya, saya tes dulu tes. Enggak, saudara. Tolong. Tapi menurut gua emang ilmu-ilmu kebal gini nih memang gua nggak ngerti ya bagaimana mekanismenya. Tapi biasanya kan dicoba dulu ya kalau kita ini ya. Misalnya kita datang ke gurunya, langsung dicoba dulu. Mungkin dia lupa kali pas bagian itu. Mungkin dia juga aware kan. Terlalu percaya sama gurunya kali. Nggak dicoba. Mau dicoba dulu nggak kata gurunya kan coba dulu. Nggak usah. Percaya saya mah. Udah jalan sekali. Udah ragu lagi nih. Ragu juga nih. Tapi ini menarik ya maksudnya. Lu kan amat bisa dibilang nggak, lu amat sangat tidak percaya dengan hal seperti ini, Jok. Ya kan? Nah, tapi kan lu lihat semakin lama semakin marak nih. Ilmu kebal lah, terus apa yang mental-mental itu orang mau nonjok. Nah, terus menurut lu dengan fenomena ini semakin besar di masyarakat bagaimana, Jok? Ya nggak apa-apa lah, menurut gua kan hiburan juga buat kita yang menonton kan ya. Dan menurut gua memang orang yang belajar ilmu kebal gini kan juga bikin UGD itu ada kerjaannya juga. Tapi pemerintah bangkrut, BPJS tutup. Tapi setidaknya kan membuat dia percaya diri aja. Gitu. Karena menurut gua koas-koas rumah sakit tuh kan belajarnya dari orang-orang yang begini-begini kan, cara ngejahit. Iya loh. Sambil lihat YouTube. Gak apa-apa lah menurut gua. Kalau orang merasa sakti masa kita maksud gua kayak kalau dia hidupnya udah susah, mungkin hiburan dia kan punya super power gitu ya, nggak apa-apa lah merasa punya super power. Maksud gua kalau hidupnya udah susah. Itu yang terjadi dengan calon gubernur independen ya. Maksud gua gini loh, kalau memang dia perutnya makan juga masih jarang, keadaan ekonomi juga nggak stabil, masa dia mau hayalan-hayalan kayak main-main gitu kita larang juga, udah nggak apa-apa lah. Boleh lah. Kan sama aja kayak main robot-robotan kan. Iya, tapi kalau misalnya lu mau nyoba jangan diposting gitu. Kan pernah ada kejadian ada yang mau makan telur mentah. Telur. Oh iya. Bukan Instagram lo, bukan Instagram. Ada. Lo harus lihat nih. Ini lucu banget. Ini closing aja nih ya. Lucu banget. Instagram gue coki pada berapa. Ini dia. Nah terus? Oke. Jadi. Ya. Ini punya kanan. Ini balik anjing nih. Ini balik anjing nih. Dia minta air kan? Air. Lihat, nih dibasuh. Jangan busuk itu. Sudah. Minta telur buyuk. Jadi nawar. Kalian gua setuju lah sama Coki, ya biarinlah mereka begitu, hiburan buat kita. Hiburan loh buat kita loh.
Padahal di awal dia udah main lafaz Allah, la ilaha illallah. Enggak, yang paling bangke tuh ya, temennya itu nggak dikasih minum, dikasih digigit. Mungkin dengan disiram gitu bisa jadi manis. Cok, ini terakhir ya. Ya, boleh. Ini balik ke show lo ya. Boleh, thank you Bang. Apa yang lo harapkan dari penonton yang akan nonton show lo? Ya terhibur lah itu sih. Terhibur. Terhibur dan bisa, ya udah terhibur aja. Dan kalau pulang bisa bawa, ya nggak mau deh gue kalau pulang dapat oleh-oleh itu bonus. Sorry, kita balik dulu. Show lo yang waktu itu yang tahun lalu, lo ini nggak ekspektasi lo nyampe nggak ke tentang penonton? Aduh gue nggak pernah nanya lagi, gue takut. Masa sih lo nggak pernah ngobrol? Dia ada sih orang yang nyamperin, makasih ya bagus banget apa segala macam, gue terharu ya cuman gitu doang. Itu doang. Tapi apa gitu ada benang merah kepuasan tersendiri gue gitu? cuma pengen cerita aja biar mereka yang menyimpulkan arti ceritanya. Kan gak lucu juga misalnya kayak gue sutradara nih nonton film terus pulang, jadi setelah nonton film saya apa ya menurut saya nggak boleh, jadi yang bener itu ya biarin aja lah mereka mau nanya. Emang ada yang kayak gitu? Makasih Cok ya. Sama-sama. Sukses buat segala macam acaranya. Sama-sama. Thank you. Sukses juga buat acara ini. Ger.